Bab 5001, Kekacauan Kosong. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, Federasi Terran, kekosongan di luar tepi bintang, bahkan. Namun, ada kecelakaan, tetapi rencana dua orang konyol dan aneh dari Federasi Republik Rakyat Tiongkok berhasil. Saat ini, di depan tepi langit berbintang Federal Terran, itu adalah pintu masuk besar ke saluran lubang cacing. Diameternya telah mencapai bintang raksasa yang dapat membuat 12 bintang besar seperti bintang abadi, dan masuk berdampingan. Ini telah melampaui harapan awal dari dua orang aneh Terran, dan saluran lubang cacing raksasa ini yang diparalelkan dengan bidang kosmik ketiga masih sangat stabil. Ini terukir, dengan kembalinya Kaisar yang tak terduga di kejauhan, dua orang eksentrik konyol dari Federasi Terran hanya kembali kepada Tuhan untuk sementara waktu, dan ketika mereka melihat sekeliling, ada berbagai skala di kejauhan. Armada dan tim kapal perang, terpacu menjauh dari jarak bentuk tubuh Kaisar, dipisahkan oleh jarak yang jauh. Armada dan tim kapal perang ini adalah pasukan pengintai pasukan kecil dan menengah yang telah berjongkok di luar bintang Terran-Terran sebagai pengintai dan diam-diam memperhatikan pergerakan Federasi Terran, tetapi saat ini, di bidang cacing orbital yang dibangun oleh Federasi Terran, seekor binatang super yang diduga merupakan perpaduan Kaisar dan Kaisar II telah bergegas keluar. Mereka semua bingung ketika mereka terkejut. Meskipun gentar itu takut, sebagai pengintai, dalam menghadapi perubahan yang begitu mengerikan, tidak mungkin untuk tidak melakukan penyelidikan, jika tidak, itu tidak akan diakui bahkan jika itu kembali positif. Karena itu, armada pengintai ini dari semua pasukan besar dan kecil akan mengerumuni ke arah hilangnya Kaisar. Meskipun binatang itu mengerikan, ia telah memasuki surga yang sebenarnya, tetapi selama itu cukup jauh, itu seharusnya masih aman, lengkap. Sebenarnya, mereka juga memiliki pengetahuan diri di dalam hati mereka. Bagi binatang buas, saya khawatir semut yang sebenarnya pun tidak dihitung. Bagaimana mungkin tingkat binatang buas mampu menghadapi mereka dengan cara yang tepat sasaran? Hanya, jika Anda tidak mengambil inisiatif, Anda pasti tidak bersalah. Tentu saja, tidak semua armada pengintai bergegas ke arah di mana bentuk tubuh Kaisar menghilang. Sebagian kecil terpisah dari armada pengintai, dan hanya sejumlah kecil kapal perang yang bergegas ke segala arah. Kapal perang ini jelas kembali ke kelompok etnis dan pasukan di belakang mereka, dan semua yang akan terjadi di sini akan dihargai sejak awal. Mili, tidak diragukan lagi, dengan tersebarnya berita, kembalinya binatang buas ke peristiwa-peristiwa besar ini pasti akan membuat pecahan dunia yang luas dan tidak bersalah ini kosong, sekali lagi, sepenuhnya menjadi kekacauan. Pada saat ini, dua monster tua konyol dari Federasi Terran masih berdiri di kehampaan di luar tepi medan bintang federal, dan baru setelah mereka kembali. Kepala, cahaya menghilang, menyaksikan pasukan kecil dan menengah mengintai di sekitar armada dan menghilang di ujung garis pandang. Kedua lelaki tua itu bertukar mata dan bertukar mata. Mereka semua terkunci dan jatuh dalam kesedihan. Dalam situasi tadi, mereka secara alami melihat petunjuknya. Benar, bagi Federasi Terran, semua yang terjadi kemudian bercampur aduk. Kaisar, binatang itu telah kembali, dan binatang ini masih merupakan perpaduan dari binatang surgawi dan binatang mekanis. Ia bahkan lebih besar dan lebih kuat. Ia telah mapan di surga. Namun, keadaannya sendiri jelas agak tidak stabil. Baru saja, di mulut binatang itu, ada suara Dewa Kaisar Yi dan Kaisar II. Dan tindakan binatang itu sebelum dan sesudah binatang itu juga saling bertentangan. Sangat jelas, Kaisar Yi dan Kaisar II mencoba untuk melahap satu sama lain dan sepenuhnya memperoleh kendali dan kepemilikan binatang itu. Situasi ini seperti tubuh berdarah daging yang telah memasuki dua dewa. Ini memulai perang para dewa. Tidak peduli yang mana yang dimenangkan, selama itu bisa bertahan, itu adalah pemenangnya, tetapi kegagalannya. Yang satu itu, kesadarannya akan hilang selamanya, dan jika para dewa dihancurkan. Bagi kedua gekteran ini, mereka secara alami berharap untuk memenangkan Kaisar II, tetapi hal semacam ini sulit dikatakan, bahkan jika mereka adalah tahap akhir dari situasi tingkat ketujuh. Mereka tidak dapat masuk, mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi itu. Sepertinya kita harus bersiap untuk kedua tangan. Setelah Fan Sisuo, salah satu lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan menggertakkan giginya. Jika Kaisar II berhasil, itu tentu saja akan menjadi kegembiraan. Dalam kasus Federasi Terran,
itu hanyalah kerugian besar dan semuanya akan terbalik. Tetapi jika Kaisar menang, dengan kebenciannya terhadap Federasi Terran dan faktor Dewa Dua, Kaisar bahkan tidak akan menjadi aula setan, tetapi Federasi Terran kita. Binatang buas hari ini bukan hanya pembangkit tenaga surgawi sejati, tetapi bahkan telah mapan di alam ini. Jika Kaisar menang, Kaisar akan membunuh, kita mungkin tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan. Oleh karena itu, sudah waktunya bagi para pihak di Federasi untuk mempersiapkan evakuasi. Begitu berita itu tiba, Kaisar Ilah yang bertekad untuk menang. Segera biarkan mereka memasuki lubang cacing pesawat di depan tepi bidang bintang, dan kemudian kembali ke alam semesta ketiga dan kemudian katakan. Berbicara tentang ini, makhluk aneh Terran lainnya mengambil alih kata-kata itu dan mengangguk setuju. Pada saat itu, meskipun Kaisar dan binatang buas dapat mengejar ke lubang cacing, mengejar ke alam semesta ketiga, tetapi kebanyakan dari mereka tidak akan melakukannya. Bagaimanapun, ada musuh lain di pecahan tanah yang hancur ini, termasuk kuil iblis, yang membuat Kaisar mendesah surgawi. Pada saat itu, perang bintang Tianji, jika bukan busur suci Yesuan, penguasa kuil, nanti semuanya tidak akan terjadi sama sekali. Jadi, dia sangat mungkin untuk sementara meninggalkan Federasi Terran kita dan beralih ke kuil iblis, agar tidak dijalankan oleh anak Yesuan. Berteriak, setelah keputusan itu, kedua lelaki tua itu, bahkan jika mereka mengangkat tangan, melambaikan tangan sejauh 1 mil, dan mereka tidak memasuki bagian depan Federasi Terran. Mereka mengeluarkan instruksi kepada lebih dari selusin kekuatan kuno yang duduk di Federasi Terran, yang memungkinkan mereka untuk segera mengambil tindakan dan mempersiapkan evakuasi penuh. Dan mereka berdua telah berhadapan satu sama lain. Dalam menghadapi situasi khusus ini, tentu saja mustahil untuk hidup dengan tenang. Setelah saling memandang dan saling memandang, seluruh sosok itu akan langsung menjadi dua kepala, menuju tubuh Kaisar yang sebelumnya menghilang dan terpacu. Mereka akan memperhatikan dengan saksama apa yang terjadi pada binatang buas itu. Setelah hasil akhir dari perang kesadaran elektronik antara Kaisar Yi dan Kaisar Dua ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat tindakan yang sesuai. Liga Kosong, Bintang, karena leluhur dari zaman berdarah, King Peng, dan Singa serta leluhur telah terbangun lebih dari sebulan yang lalu, mereka telah terbangun, dan mereka telah lahir, dan bidang kosmik kedua dan reruntuhan tanah liar ini telah hilang. Setelah selesainya bidang pesawat, pihak aliansi bintang telah jatuh ke dalam keinginan, tanpa kekacauan apapun. Gemuruh berteriak, "Oh!" Pada saat ini, di langit yang jauh, tiba-tiba, terdengar gemuruh yang mengguncang bumi, yang merupakan pergerakan kabin energi kinetik kapal perang hingga ekstrim. Melihat sekeliling, ada armada Star Alliance Scout yang terdiri dari ratusan benteng kecil bertabur bintang di kehampaan. Armada itu melaju dengan kecepatan ini, dan tidak ada perlambatan ke tepi medan bintang. Armada itu langsung menyerbu ke medan bintang dan memperlihatkan sedikit cahaya. Kepanikan yang tak tersamarkan. Booming. Hei, di dalam kehampaan, ada armada pengintai Star Alliance yang terdiri dari ratusan benteng kecil bertabur bintang, yang mencapai kecepatan ini, gemuruh yang menggetarkan bumi semakin dekat dan dekat, yang persis seperti pergerakan kabin energi kinetik kapal perang hingga ekstrim. Di tepi bidang bintang, tidak ada perlambatan, dan ia langsung menyerbu ke bidang bintang, memperlihatkan rasa kebingungan yang membingungkan. Armada pengintai baru saja menerima berita dan mengetahui semua yang terjadi di luar bintang Terran. Jiwa-jiwa ketakutan tingkat tinggi kawanan itu semuanya sekarat. Mereka tidak berani berhenti setengah-setengah, dan mereka bergegas kembali sejak awal. Seperti Star Alliance hari ini, leluhur dari segala usia di suku berdarah, King Peng, dan Singa Perang semuanya telah terbangun, dengan total lebih dari 200. Hanya ada beberapa lusin kekuatan kuno seperti singa berlumuran darah, dan mereka memiliki total 18 patung. Namun, kemampuan dan kekonyolan ini akhirnya terbangun, dan mereka tiba-tiba terbangun oleh singa penghisap darah. Jadi setelah menyelesaikan bidang kosmik kedua dan cakrawala berbintang dari aliansi bintang, mereka memasuki di dalam bintang-bintang kehidupan, sekali lagi menutup tidur. Tentu saja, tidur semacam ini sama sekali berbeda dari tidur sebelumnya di tanah leluhur. Ini adalah tingkat yang dangkal dan dapat dibangunkan kapan saja. Sekali lagi, selain itu, mereka baru saja bangun, dan tidak mengetahui detail tentang situasi spesifik dari kekosongan sebidang tanah ini. Oleh karena itu, aliansi bintang saat ini masih didominasi oleh singa yang berlumuran darah.
Saat tinggal di bidang bintang liga, dia tidak memasuki retret. Dia juga memimpin aliansi bersamanya. Ada juga dua kekuatan 9 yang tidak masuk akal. Seperti, hari ini, setelah armada pengintai aliansi bintang memasuki bintang aliansi, pengintai armada bergegas keluar dari bintang andalan untuk pertama kalinya, bergoyang melalui kekosongan dan bergegas menuju bintang kehidupan tempat aula aliansi berada. Saat itu, ada 11 sosok yang duduk di aula. 9 orang. Ada 3 orang kuno, yang berdarah, King Peng dan 3 singa. 3 lainnya adalah orang bijak kuno, yang berdarah, King Peng 2, masing-masing, ditambah singa berlumuran darah yang juga memiliki kekuatan yang menakjubkan di negara bagian 9 pembuluh darah singa. Teguran, Komandan Armada yang menunggu langsung bergegas ke aula utama. Pertama kali, kejadian Federasi Teran dilaporkan. Singa perang berdarah dan 12 kekuatan lainnya dan kata-kata konyol itu secara bersamaan dihancurkan, dan kemudian mereka tiba-tiba mengubah penampilan mereka. Di bawah keterkejutan, saya menarik napas. Mereka berteriak, "Apa? Kembalinya si monster, bagaimana ini bisa terjadi? Sialan, ini jelas merupakan hal yang baik bagi dua orang tua di Federasi Teran. Jika mereka dengan paksa memperluas saluran lubang cacing dan membuatnya bergabung dengan bidang alam semesta ketiga, bagaimana ia bisa memasuki kekosongan tak berujung dari binatang buas itu? Tangkap napas dan kembalilah ke sana." Petik 2. Situasinya tidak terlalu baik. Meskipun kepala binatang buas itu dalam keadaan buruk, kesadaran elektronik Kaisar 2 dan Kaisar masih saling memakan, tetapi tubuh Kaisar telah bergabung. Cedera sebelumnya telah dipulihkan. Fakta bahwa ia telah sepenuhnya stabil di surga tidak dapat dihapus. Petik 2. Ini salah. Itu hanya dapat dilihat dari ukuran raksasa lebih dari 500 juta mil. Sekarang binatang buas yang menggabungkan binatang surgawi dan binatang mekanis itu pasti lebih kuat. Sangat sulit bagi kita untuk melawan aliansi bintang. Petik 2. Situasi kita berbeda dari Federasi Teran. Jika Kaisar menang, Federasi Teran akan sepenuhnya berbalik. Tetapi untuk aliansi bintang kita, apakah Kaisar menang atau Kaisar menang, hasilnya tidak berbeda. Saya khawatir cepat atau lambat akan sampai di pintu. Ucap, di sini, kedua-belas orang tua di aula saling bertukar pandang, semuanya khawatir. Aula Liga Besar juga telah terdiam. Setelah 10 hitungan, singa-singa berlumuran darah itu menabrak kegelapan, dan berbalik untuk melihat 9 kekuatan kuno yang duduk di sekitar aula pertama. Bahkan jika suara itu berteriak, kalian 9 orang tetaplah di medan bintang aliansi, dan pemberitahuan berlanjut, armada berbagai keluarga siap untuk segera mengevakuasi seluruh staf. Begitu perintah dikeluarkan, mereka harus memasuki saluran pesawat pada saat pertama dan mengevakuasi banjir dengan kecepatan penuh. Pecahan-pecahan langit dan bumi kosong. Setelah itu, dia menoleh ke kiri dan kanan darah dan dua monster tua King Peng yang vulgar untuk melihat ke atas. Rahangnya pertama kali menjawab, "Dua teman, aku menunggu ketiganya keluar dan melakukan perjalanan. Itu penting, tidak bisa duduk di sini menunggu berita." Untungnya, meskipun binatang buas itu kuat, tetapi sekarang ada kesadaran elektronik Kaisar Yi dan Kaisar 2 di dalam tubuh, dan itu dalam keadaan gila. Dalam keadaan ini, ancamannya telah dikurangi seminimal mungkin, bahkan dapat dikatakan bahwa itu jauh lebih buruk daripada binatang surgawi yang gelisah di alam. Selama kita menjaga jarak tertentu, konvergensi atmosfer berjongkok di kejauhan, mengikuti di kejauhan, menunggu kesempatan untuk bergerak, keamanan, seharusnya tidak ada masalah. Untuk pernyataan semacam ini, dua orang tua vulgar dari kelompok ***** dan King Peng jelas tidak keberatan, dan mereka segera mengangguk. Panggil, "Hei!" Setelah keputusan itu, ketiga gek tua itu tidak berhenti. Ketika mereka bahkan keluar dari bintang kehidupan aula aliansi, mereka bergegas keluar dari ladang bintang yang luas yang ditempati oleh aliansi bintang ke bintang Teran. Arahnya berjalan sangat cepat. Pada saat yang sama, Liga Nasional One. Pada saat ini, lebih dari 20 tokoh di aula Persatuan Aliansi Klan One juga sedang menegosiasikan masalah ini. Memiliki, semua yang terjadi pada Federasi Rakyat baru saja dipelajari, dan kemudian, setelah mundur, kekuatan berusia 20 tahun dan para penguasa kuno yang bertanggung jawab untuk tetap berada di bintang untuk menangani urusan aliansi segera mulai berdiskusi. Leluhur dari era yang dibangkitkan aliansi Klan One kali ini berasal dari tikus luar angkasa, semut dewa, raksasa buas, dan roh jahat silam. Oleh karena itu,
Anggota berpangkat tinggi dari 4 kelompok etnis sekarang berada di Aula 4. Keluarga, setiap keluarga memiliki 5 kekuatan kuno, 1 kuno dan yang paling tertinggi, menambahkan hingga total 24 tokoh. Saat ini, situasi yang dihadapi oleh aliansi ketegangan mirip dengan aliansi bintang. Binatang-binatang itu begitu kuat sehingga mereka khawatir, karena pada akhirnya, apakah kaisar menang atau kaisar menang, itu pasti bukan hal yang baik bagi mereka. Cepat atau lambat, benar. Namun, dibandingkan dengan Federasi Teran dan Aula Sihir, situasi mereka jelas sedikit lebih baik, dan itu seharusnya bukan target pertama kaisar. Tetapi sekarang setelah situasinya berhasil, perlu untuk merencanakan ke depan. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, para pemimpin puncak aliansi di Aula segera membuat keputusan yang sama dengan singa berlumuran darah. 24 kelompok etnis tetap berada di ladang bintang dan segera bersiap untuk evakuasi seluruh staf. Keempat bangsawan lainnya segera dilarikan ke ladang bintang tempat binatang buas itu berada, menyembunyikan atmosfer, memperhatikan dengan saksama segala sesuatu di kejauhan kehampaan. Penting untuk memastikan bahwa begitu ada perubahan baru yang terjadi, kamp pangkalan aliansi Wanzu dapat merespons dengan tepat dengan respons secepat mungkin. Hei! Diputuskan bahwa keempat orang aneh yang konyol itu segera bangkit, tidak berhenti, dan melesat pergi. Setelah meninggalkan bintang kehidupan tempat Aula Aliansi berada, mereka bergegas keluar dari medan bintang dan bergegas menuju bintang federal Terengsu yang berada jauh di dalam tanah terlarang, bintang Dongfu Yesuan. Memanggil, setelah retret berakhir, Yesuan membuka matanya dan melangkah keluar dari mulut Senong Ding Ding dengan kabut berwarna-warni. Ketika dia melambaikan tangannya, dia langsung membawa Baoding ke dalam tubuhnya. Saat dia ingin melangkah maju ke kuil iblis hitam yang terletak di puncak Wee, puncak, si Hao Ziwai Ziwai dong 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 yang panjang dong 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 dong. Ini jelas suara babi tua. Kaki Ye, Suan mandek, sedikit mengernyit, berbalik dan memacu menjauh dari bintang-bintang. Lelaki tua itu jelas memanggilnya, jika tidak ada insiden besar, dia seharusnya tidak seperti itu. Pada saat berikutnya, sosok Yesuan melewati atmosfer bintang-bintang dan mencapai langit berbintang di luar bintang-bintang Dongfu. Tidak banyak sosok di luar kehampaan, kecuali babi-babi tua, hanya ada jubah hitam dan landak taiko dari persatuan para penyintas asli. 3. Orang itu konyol dan aneh, atau dalam keadaan babi ajaib, mereka memiliki kekuatan tingkat penguasa. Masuk akal untuk mengatakan bahwa bahkan jika ada perubahan besar di dunia luar, itu tidak akan membuat mereka khawatir. Namun pada kenyataannya, pada saat ini, apakah itu jubah hitam atau landak taiko, bahkan babi tua dengan kesempurnaan agung 9 langkah yang konyol, yaitu, lingkungan surgawi setengah langkah, pada saat ini, ketika mereka melihat Yesuan, mereka semua tampak khawatir. Apakah ada ngengat di sisi lain Federasi Teran? Mereka tidak akan mempelajari aliansi bintang dan aliansi semua bangsa, dan akan membangkitkan semua kekuatan era bintang abadi, istana 10 surgawi, dan kuil yang indah. Apakah itu, untuk semua yang terjadi pada aliansi bintang dan aliansi bangsa-bangsa lebih dari sebulan yang lalu, Yesuan mengetahuinya sebelum mundur, tetapi dia tidak peduli. Jangan, namun, Federasi Teran lambat bertindak, dan Yesuan malas untuk mengerti. Jadi dia akan memasuki retret Senong Ding, tetapi sebenarnya, dia masih cukup tertarik dengan tindakan lanjutan dari Federasi Teran. Tepatnya, dia tertarik pada akar mendalam bintang abadi, istana 10 hari, dan warisan federal suci kuil yang agung. Di antara semua kekuatan dan kelompok etnis di 3 bidang bintang utama dunia, 2 kubu Teran dan Federasi Faro selalu menjadi yang terdalam. Sebagai tanah leluhur inti dari ketiga kekuatan utama ini, kedalaman bintang abadi, 10 kekuatan istana surgawi dan kuil-kuil yang indah, dan kekuatan absurditas benar-benar banyak. Yesuan benar-benar ingin menentukan perkiraan jumlah dan tingkat kekuatan, tidak. Namun, fakta-fakta itu jelas membuatnya kecewa. Kali ini, 2 monster tua konyol yang duduk di Federasi Teran tidak membangkitkan kedalaman bintang-bintang abadi, 10 surga, dan komunitas tersembunyi di kuil yang indah. Kedua lelaki tua itu baru saja memperluas saluran lubang cacing di luar puluhan miliar mil di bidang bintang dan berhasil menyelesaikan penggabungan dengan alam semesta ketiga. Setelah mengambil kata-kata itu, babi tua itu berkata setengah, dan tiba-tiba mendesah, namun, dalam prosesnya,
ada kecelakaan besar, dan bahkan dapat dikatakan bahwa kedua lelaki tua itu, kali ini bencana besar. Lihatlah, dia berkata begitu serius, Yesuan sekali lagi, raut wajahnya menjadi bermartabat. Binatang surgawi dan binatang mekanis telah kembali. Tepatnya, itu hanya binatang suci yang telah kembali. Karena itu adalah perpaduan Kaisar I dan Kaisar II, itu disebut Kaisar. Kaisar ini tingginya lebih dari 500 juta mil, dan orang-orang berdiri di atas kaki mereka, dengan 4 lengan dan 4 lengan. Ada sayap mekanis besar dari binatang mekanis di belakangnya, dan kepalanya adalah polihedron prismatik seperti sarang lebah raksasa. Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya binatang mekanis itu mengejar kekosongan tak berujung yang bergejolak di belakang binatang surgawi itu, dan binatang surgawi itu sepenuhnya ditelan, dan kemudian kedua raksasa mekanis itu bergabung untuk membentuk kaisar saat ini. Dan ketika diasingkan dalam aliran kekosongan yang tak berujung, kedua idiot dari Federasi Terran memperluas saluran lubang cacing, yang dekat dengan kekosongan tempatnya berada, dan ditangkap, sehingga koordinatnya terkunci dan saluran lubang cacing itu dibor. Setelah bergegas keluar, aku akan kembali ke reruntuhan tanah yang hancur ini. Tidak ada kerusakan pada tubuh binatang ini. Tidak hanya langit dan bumi yang sebenarnya diperbaiki, tetapi atmosfernya juga padat. Jelas, alam telah distabilkan, tetapi masih ada masalah besar dalam kesadarannya. Berbicara tentang ini, babi tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sekarang, kesadaran elektronik Kaisar Yi dan Kaisar II semuanya ada di tubuh binatang ini. Sama seperti perebutan, mereka bersaing untuk menguasai tubuh Kaisar, saling menelan. Petik 2. Tetapi semua ini belum selesai. Tampaknya telah jatuh ke jalan buntu. Tidak ada yang menang. Pada saat yang sama, kesadaran Kaisar dominan, dan terkadang menjadi kesadaran Kaisar. Oleh karena itu, Kaisar ini tampaknya gila. Saat ini ia mengamuk di kehampaan alam semesta tidak jauh dari Federasi Terran. Itu sudah menjadi tempat kesedihan. Menurut informasi, dua orang tua dari Federasi Terran diam-diam mengikuti, termasuk Liga Nasional One dan Aliansi Bintang. Ada juga beberapa monster tua vulgar yang mendesah dan mendesah di udara. Ikuti jaraknya, tunggu kesempatan untuk bergerak. Selain itu, karena Kaisar Binatang sekarang telah menstabilkan kultivasi langit dan bumi yang sebenarnya, ia sering terbanting keluar saat merusak kehampaan, dan alam semesta kehampaan yang besar langsung runtuh, meskipun akan segera berada di bawah pengaruh kekuatan hukum kehampaan. Cepat perbaiki suapnya, tapi gerakan seperti ini terlalu besar, dan sekali dan untuk selamanya. Dalam hal ini, sebagian besar dari mereka telah menarik perhatian mata hijau yang menarik perhatian. Sekarang, seluruh bagian dari hamparan luas reruntuhan langit dan bumi, kekuatan hukum surgawi yang tak terlihat meningkat pesat. Petik 2. Aku memiliki firasat kuat tentang masa depan pada babi-babi tua. Memanfaatkan kesempatan ini, sebagian besar mata hijau akan membuat beberapa gerakan. Jika Anda mendapat situasi buruk, kekuatan dunia luar yang meroket sekarang melambangkan berakhirnya banjir. Momen kedatangan akan segera tiba. Di dalam kehampaan, kekuatan surga tidak terlihat. Setelah mendengar ini, secercah cahaya samar Yesuan melintas tanpa sadar dan kemudian jatuh ke dalam kesedihan. Esensi babi tua sekarang berada di bawah kekuatan magis berdarah dari babi ajaib, dan itu sudah menjadi puncak kesempurnaan agung tingkat ke-9, yaitu, jalan surgawi setengah langkah. Penilaiannya tentang kekuatan meroket yang tak terlihat dari langit surgawi di luar langit seharusnya tidak salah. Jika demikian halnya, saya khawatir langit biru dan mata hijau benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan proses datangnya akhir banjir skala penuh. Dengan kata lain, akhir dunia yang sebenarnya dapat datang kapan saja. Sepertinya kita harus mempercepat sedikit lebih banyak kemajuan. Pada titik ini, pria setengah dingin Ye Xuanyuan melintas dan menoleh ke babi tua, landak taiko dan jubah hitam dan 3 orang, dan berkata, masalah ini sangat penting, kuil harus keluar dan melihat, pertama-tama waktu untuk menguasai segalanya dan menanggapi waktu. Adapun kalian bertiga, tetaplah di kuil iblis, dan segera beritahu 6 korps utama kuil, semua genus-genus, segera letakkan semua sumber daya di bintang-bintang, atau transfer ke kapal perang, hanya ke Ordo Kuil, aula sihir, migrasi penuh. Panggil keluar, suara tajam dan tak terduga dari udara pecah. Dengan Yesuan melambaikan tangan, ada kemarahan yang meluap, dan sekejap mata tidak memasuki bintang Dongfu, dan menghilang. Ini,
Dialah yang memanggil 7 esai hebat dalam komunikasi, membiarkan mereka semua sumber daya di bintang-bintang Yesuan Dongfu, semuanya di Aula Sihir Hitam. Aula warna hitam awalnya disempurnakan oleh Yesuan, dan itu juga merupakan harta karun dan berharga. Saat ini, dia untuk sementara menyerahkan kendali istana hitam ini kepada leluhur suci dari 7 aliran sesat besar. Dan, ada merek khusus dengan cara yang benar. Setelah merek ini diaktifkan, kuil hitam akan dikosongkan, terbang ke saluran berbentuk bintang yang mengarah ke kekosongan Hongmeng oleh Yesuan. Koordinat spesifik dari saluran berbentuk bintang yang memasuki kehampaan Hongmeng telah diserahkan kepada kekeringan. Setelah melakukan semua ini, Yesuan menoleh untuk melihat babi tua 3, dan sekali lagi berkata, begitu binatang buas itu berubah, kuil akan menjadi yang pertama kali melapor kembali. Saat itu, aula sihir hitam akan kosong. Anda memimpin semua kalajengking dari 6 korps utama kuil iblis untuk mengikuti, dan cepat masuk dari saluran berputar bintang. Setelah masuk, Anda tidak dapat berjalan keluar lagi, dan saluran berbentuk bintang akan disembunyikan. Begitu seseorang berjalan keluar, itu akan terungkap dalam sekejap. Selain itu, setelah memasuki kehampaan Hongmeng, Anda tidak boleh terlalu goyah. Babi tua membawa mereka ke ladang bintang tempat perkemahan sarang sumber berada, dan berjongkok di tempat yang tenang. Bagaimanapun, setelah saya kembali, saya akan lebih peduli. Setelah itu, Yesuan tidak berhenti, dan bahunya bergoyang, dan seluruh sosok itu langsung berubah menjadi seorang pria. Dia bergegas keluar dari tanah terlarang Suseng dan pergi ke Federasi Teran. Petik 2. Ledakan, booming. Ada alam semesta yang berjarak lebih dari 200 miliar mil dari Federasi Teran. Pada saat ini, suara gemuruh menggelegar terdengar, dan kekosongan gempa bumi tampaknya sedikit bergetar, seolah-olah akhir dunia akan datang, sungguh menakjubkan. Hei, bidang bintang ini memiliki sejumlah besar bintang kehidupan, jadi dipilih oleh banyak kekuatan kecil dan menengah untuk tinggal di sini. Di antara kekuatan kecil dan menengah ini, ada beberapa suku peninggalan kecil, beberapa binatang buas, dan beberapa kelompok etnis dan kekuatan dari 3 bidang bintang utama dunia. Kelompok etnis dan kekuatan kecil hanya menempati 3 atau 5 bintang kehidupan, sementara kelompok etnis dan kekuatan yang lebih besar memiliki lebih dari 1000 bintang kehidupan. Skala kekuatan bintang kehidupan yang tersisa, dibandingkan dengan aliansi bintang, aliansi puluhan bangsa, Federasi Teran, dan kuil iblis, secara alami tidak berada pada level, atau bahkan sebanding, tetapi faktanya, skala kekuatannya tidak terlalu kecil. Tetapi saat ini, dalam ratusan miliar kekosongan langit, apakah itu kekuatan kecil atau kelompok kekuatan menengah tingkat tinggi dengan lebih dari 1000 bintang kehidupan, tanpa kecuali, semuanya bergetar. Melihat ke langit, ada berbagai kapal perang, benteng, dan gambar kapal perang dan binatang buas orang-orang baik hati di langit bintang-bintang di langit. Mereka bergegas keluar dari atmosfer bintang-bintang. Jika pohon itu tersebar, dengan perasaan putus asa, menyebar ke kehampaan. Alasan untuk ini adalah bahwa Kaisar, yang baru saja kembali dari aliran kekosongan yang tak berujung, telah dihancurkan dengan gila-gilaan sejak dia meninggalkan daerah tempat Federasi Teran berada. Sekarang di ambang bidang bintang ini. Raung. Petik 2. Kaisar, jangan menempel padanya lagi, kamu tidak bisa menelan dewa, kamu dan aku adalah keluarga yang sama. Mengapa kau begitu mendukung Federasi Teran? Sisi kiri tepi bidang bintang, raungan mengerikan, diikuti oleh suara kekerasan Kaisar, secara tak kasat mata mengungkapkan rasa gentar, ini adalah tekanan surga. Ledakan, hei, booming, dalam suara dewa ini, kekuatan berbagai pihak yang melarikan diri dalam kehampaan tiba-tiba dibudidayakan sebagai yang lebih lemah. Daging langsung meledak, dan hancur total. Keduanya, ada orang-orang kuat, ada kelompok etnis lain dari 3 bidang bintang utama dunia, dan ada lebih banyak orang kuno dan binatang berbintang. Bahkan beberapa kapal perang, benteng, dan bahkan benteng berbintang dan sisa-sisa kapal perang, yang lebih dekat satu sama lain, tidak dapat menahan kengerian-kengerian raungan Kaisar. Lama meledak dan berubah menjadi bola api dengan berbagai ukuran. Melihatnya, hamparan luas ratusan miliar mil, benar-benar jatuh ke dalam kekacauan, darah dan api mengambang di kehampaan, di mana-mana, pemandangan ini seperti akhir hari yang sesungguhnya, orang-orang menjadi sedih. Raungan, ledakan, petik 2, oh lala, pada suatu saat,
binatang buas itu sekali lagi mendongak dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Itu seperti 4 lengan mengerikan dari pilar-pilar langit raksasa, dan ada juga kekosongan di bagian depan kanan. Hanya ada selusin bintang kehidupan di daerah ini. Pada saat ini, binatang buas dipisahkan oleh ratusan juta mil ruang angkasa, dan mereka langsung berubah menjadi bubuk. Jangan, hanya dengan cara ini, bahkan alam semesta, yang dikelilingi oleh selusin bintang kehidupan, telah jatuh ke dalam keruntuhan skala penuh, dan ada suara aneh seperti gelombang yang menderu. Daerah itu langsung ada kekosongan yang dalam seperti lubang hitam, dan aliran kekosongan yang tak berujung mengalir pergi, dan itu menembak kemana-mana. Meskipun lubang hitam palsu semacam ini yang terbentuk oleh pemboman tiba-tiba kekosongan oleh kekuatan eksternal akan segera diperbaiki dengan cepat di bawah pengaruh kekuatan hukum kekosongan, tetapi pemandangan seperti itu terlalu mengejutkan, dan udara di sekitarnya tidak diketahui. Berapa banyak orang kuat yang melarikan diri takut ke langit. Pada saat ini, 2 orang tua dari Federasi Teran berada di udara di kejauhan. Mereka telah menyembunyikan fisik mereka, dan telah mencekik tubuh, bersembunyi di alam semesta puluhan miliar mil, mengangkat hati mereka. Perhatikan baik-baik semua ini. Ini termasuk 3 gag konyol dari Star Alliance dan Blood Warrior, serta 4 orang tua dari Alliance of Nations, dan seterusnya. Selain itu, beberapa armada pengintai kecil dan menengah di bidang bintang lain juga mengawasi segala sesuatu di alam semesta yang berjarak setidaknya 100 miliar mil. Semua orang di setiap kapal perang memarahi yang kuat. Tanpa kecuali, mereka semua membuka mulut, dan kalajengking menghancurkan warna ketakutan yang mengerikan, dan bahkan tubuh gemetar tak terkendali. Dalam adegan yang terjadi di depan mereka, mereka mengikuti kaisar dari sisi yang jauh ke sisi wilayah yang diduduki oleh Federasi Teran. Mereka telah melihat terlalu banyak di sepanjang jalan, sangat. Mengenai aturan, mereka semua keluar. Secara umum, ketika kaisar ini meraung di langit dan melemparkan tinjunya ke sekeliling, secara langsung menyebabkan runtuhnya kehampaan, kesadaran mengendalikan tubuh kaisar hampir semuanya adalah kaisar. Dan jika kaisar II mengambil kendali tubuh, itu tidak akan pernah melakukannya. Semua ini tampaknya tidak memiliki kepala, tetapi alasan mengapa kaisar seperti itu, pasti memiliki tujuannya. Tidak peduli apa itu membuat orang merasa kedinginan. Para pengintai ini memiliki intuisi yang kuat. Kali ini kecelakaan yang saya khawatirkan benar-benar akan menghancurkan langit. Raungan. Ledakan. Oh lala, saat binatang buas itu sekali lagi mendongak dan mengeluarkan raungan yang mengerikan, itu seperti lengan yang mengerikan di 4 pilar langit, dan ada juga kekosongan di depan sisi kanan. Dalam sekejap, ada beberapa bintang kehidupan, bersama dengan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di bintang-bintang, di bawah pemboman kekuatan tinju ini, benar-benar berubah menjadi bubuk, dan asapnya hilang. Bahkan, kekosongan alam semesta, yang berjarak 1 miliar mil dari bintang-bintang, telah jatuh ke dalam keruntuhan skala penuh, dan ada suara aneh seperti gelombang yang menderu. Di seluruh area, sebuah lubang gelap seperti lubang hitam muncul dalam sekejap, dan kekosongan tak berujung mengalir pergi, dan ditembakkan kemana-mana. Setelah kembalinya kaisar, hanya dalam 2 hari, pemandangan seperti itu telah muncul berkali-kali. Ketika binatang buas itu meraung di langit, melemparkan tinju dan membanting, secara langsung menyebabkan keruntuhan kekosongan, dan kesadaran mengendalikan tubuh binatang buas dapat dinilai sebagai kaisar. Dan jika kaisar II mengambil kendali tubuh, itu tidak akan pernah melakukan ini. Situasinya memang aneh, tetapi jika Anda memikirkannya, tidak sulit untuk memahami kebenaran dari kebenaran. Kaisar I dan Kaisar II sekarang tampaknya berada dalam keadaan persaingan yang adil. Keduanya memiliki tubuh yang sama, seperti halnya jenderal, dalam tubuh bersama ini, kendali tubuh, dan oportunistik untuk saling melahap kesadaran elektronik. Tetapi pada kenyataannya, apa yang disebut keadilan ini mungkin telah ada dalam kekosongan yang bergejolak tanpa akhir, dapat. Ketika kaisar secara tidak sengaja kembali ke kekosongan sebidang tanah ini, apa yang disebut keadilan asli menghilang seketika. Kekosongan reruntuhan surga dan bumi ini adalah fragmen utama dari dunia yang hancur dalam Perang Dunia Pertama. Di sini, mata suci surga dan surga adalah perwujudan dari keinginan surga dan mengendalikan kekuatan surga yang lengkap. Pertama, Kaisar Yi dan Kaisar R pernah mencoba menyatukan raksasa mekanik dengan semua suku yang mulia, sehingga menghancurkan surga yang sebenarnya. Namun, hasilnya benar-benar berbeda. Kaisar kedua gagal, ditekan oleh surga,
dan bahkan pada saat yang paling kritis, karena terlepasnya mata hijau dari hutan belantara, dia terluka parah. Namun, Kaisar berbeda, surga dan air dilepaskan, dan binatang surgawi yang telah dia gabungkan telah berhasil memasuki surga dan bumi yang sebenarnya. Itu telah menjadi satu-satunya surga dan bumi di pecahan reruntuhan-reruntuhan surga dan bumi ini. Kuat, hanya, berdasarkan hal ini, adalah mungkin untuk menjelaskan hubungan antara Kaisar Yi dan Tiandao Qingyan. Di antara mereka, harus ada faktor Xingbo, tetapi, secara khusus, itu karena itu tidak penting sama sekali. Yang benar-benar penting adalah bahwa ini adalah rumah Tiandao Qingyan, dan Kaisar Yi dan Tiandao Qingyan adalah sebuah kelompok. Oleh karena itu, setelah kembalinya Kaisar, bagi Kaisar, pada kenyataannya, itu setara dengan kembali ke rumah mereka. Jadi, tentu saja tidak ada keadilan untuk mengatakan. Namun, Hongyan Tiandao Green Eye tampaknya sibuk dengan pengaturan lain baru-baru ini, dan kepolosan lainnya telah terlalu banyak dipertimbangkan. Misalnya, Tianji Star Wars sebelumnya telah mencapai tingkat yang begitu ganas, tetapi Hongyan Tiandao Green Eyes tidak pernah muncul dari awal hingga akhir. Sekarang, binatang buas itu kembali ke kekosongan sebidang tanah ini, dan langit yang berduka tidak ada di tempat pertama, atau semacam reaksi, dan ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia masih sibuk dengan hal-hal lain, dan mungkin bahkan untuk saat ini, saya belum memperhatikan situasi di dalam puing-puing ini. Tempat. Oleh karena itu, setelah setiap perolehan kendali tubuh binatang buas, Kaisar tidak akan ragu untuk memobilisasi semua kekuatan, melemparkan pukulan berulang-ulang, tanpa tujuan membombardir kekosongan di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk menarik sebanyak mungkin di puing-puing ini, untuk menarik perhatian mata yang buta, dan begitu ia berhasil, ia akan menarik perhatian mata-mata yang menarik dari hutan belantara. Bahkan jika itu hanya avatar mata surgawi, itu sudah cukup bagi Kaisar. Kaisar yang bersaing dengannya dan bersaing untuk mengendalikan tubuh Kaisar akan dikalahkan dalam sekejap, ditekan oleh yang tak terlihat, ditelan oleh Kaisar tanpa keinginan, ditelan sepenuhnya. Segala sesuatu dalam hal ini, setelah sedikit berpikir, tidak ingin menebak. Terutama, pemahaman Yesuan tentang Kaisar Yi, dan dalam waktu singkat, dia telah sepenuhnya menyadari segalanya. Tidak salah, pada saat ini, Yesuan juga berada di kehampaan ini, tetapi juga menyembunyikan sosoknya, menyatukan semua napas, dan menatap langit imajiner yang jauh dari puluhan miliar mil jauhnya. Sebelumnya, setelah meninggalkan tempat terlarang Suseng tempat aula sihir berada, Yesuan bergegas ke sana untuk pertama kalinya. Dengan kultivasinya saat ini sebagai kekuatannya, dia bergegas ke sini dari tanah terlarang Suseng. Meskipun jalannya jauh, itu hanya pekerjaan sesaat. Tiba, faktanya, dua monster tua dari Federasi Teran, dan singa berlumuran darah dari Aliansi Bintang, serta 4 gek konyol dari Aliansi semua bangsa, tidak luput dari persepsi Yesuan. Meskipun mereka telah menyembunyikan perawakan mereka, Yesuan hari ini pasti dapat dikatakan sebagai eksistensi terkuat di surga. Kekuatan para dewa diam-diam diperluas, dan mereka telah mengkonfirmasi posisi mereka, dan bahkan tidak membuat orang-orang tua ini khawatir. Adapun Yesuan sendiri, itu adalah roh dari roh kejutan yang sempurna untuk menyembunyikan bentuk tubuh dan atmosfer, belum lagi beberapa kesalahan konyol ini, dan bahkan sibuk bersaing untuk mengendalikan tubuh binatang buas, dan pada saat yang sama Kaisar Yi dan Kaisar II, yang ditelan oleh kesadaran elektronik, juga tidak merasakan keberadaan Yesuan. Pada saat ini, melihat kekacauan di depan kehampaan di langit, dan merasakan atmosfer beberapa burung nasar, Yesuan tiba-tiba jatuh ke dalam keraguan yang tertekan. Itu adalah waktu yang indah untuk meletakkannya di depan matanya. Dia dapat mengambil kesempatan untuk membunuh beberapa binatang bertabur bintang di lingkungan yang tercela, dan mengumpulkan beberapa noda darah berdarah lagi. Dimungkinkan juga untuk mengintegrasikan kesadaran elektronik yang dibentuk oleh semua kekuatan kesadaran elektronik di 4 raja, dan mencoba untuk diam-diam mengirim mereka ke dalam tubuh Kaisar, dan tanpa sadar, menelan Kaisar dan Kaisar, sehingga memperoleh kendali atas tubuh Kaisar. Sama seperti kekosongan dari langit. Namun, dimungkinkan juga untuk memiliki keduanya. Contoh, jika Anda secara diam-diam menyerang serangan diam-diam, Anda akan membunuh aliansi bintang dan aliansi monster, dan mengumpulkan kabut berdarah dan memurnikan darah tubuh, dan kemudian merencanakan tubuh binatang buas. Atau, diam-diam, kesadaran elektronik yang dibentuk oleh semua kekuatan kesadaran elektronik di 4 raja akan diam-diam dikirim ke dalam tubuh Kaisar,
dan mereka akan ditelan oleh kaisar dan kaisar. Setelah kendali tubuh binatang buas, kesalahan konyol dari aliansi bintang dan aliansi bangsa-bangsa dimulai. Kedua pilihan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan semuanya sangat penting. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan. Sangat mungkin kecelakaan lain akan terjadi. Bahkan Yesuan, untuk sesaat, tidak tahu bagaimana memutuskan, mengerutkan kening dalam tenggelamnya. Setelah suku bunga, tamparan di wajahnya, akhirnya membuat keputusan akhir, dan berbalik untuk melihat ke depan kehidupan elektronik yang disebut, baik itu keluarga mekanis atau formal dari keluarga surgawi, sebenarnya adalah serangkaian perubahan, dengan data kebijaksanaan dan kesadaran diri. Seperti roh dari daging dan darah, itu juga merupakan keberadaan yang misterius. Orang-orang mekanis dan surgawi biasa, karena mereka masih terlalu lemah, sehingga data yang mewakili keberadaan kehidupan mereka tidak dapat dibedakan, jadi itu unik, tetapi saat tumbuh lebih kuat, rangkaian data yang cerdas dan sadar diri ini memiliki kemampuan untuk membedakan, seperti halnya roh yang memisahkan diri, pada kenyataannya, tidak peduli seberapa banyak, itu adalah dirinya sendiri. Alasan mengapa Kaisar I dapat menyerbu ratusan juta adalah karena data elektronik yang mewakili keberadaan hidupnya sangat kuat. Avatar elektronik Yesuan, awalnya hanya memiliki sekilas data elektronik, tetapi kemudian, dengan menelan sejumlah besar data elektronik dari suku-suku surgawi dan mekanik, itu seperti menelan banyak roh, dan memperluas jiwa mereka, jadi kemudian memiliki kemampuan untuk membagi ratusan juta. Hari ini, avatar elektroniknya berubah menjadi 4, masing-masing, dalam tubuh 4 Raja Penyihir, Raja Darah, Raja Langit, dan Raja Bulan, tetapi faktanya, jika perlu, keempat raja dapat hancur kapan saja, dan mereka dapat diubah menjadi puluhan juta binatang mekanik. Pada saat itu, setiap kesadaran elektronik yang memasuki binatang mekanik ini sebenarnya adalah Yesuan. Hanya semakin banyak diferensiasi, semakin lemah kekuatan avatar elektronik, dan saat ini, ia perlu menyuntikkan avatar elektronik, yaitu, data mutasi yang mewakili bentuk kehidupan elektroniknya ke dalam tubuh binatang itu, berjongkok, menunggu kesempatan untuk bergerak, dan akhirnya menelan kesadaran elektronik Kaisar Yi dan Kaisar II, sehingga memenangkan Kaisar. Kontrol tubuh binatang itu, dari ruang untuk mendapatkan binatang mekanik yang telah memasuki surga dan bumi yang sebenarnya. Dalam hal ini, avatar elektroniknya secara alami lebih terkonsentrasi dan terkonsentrasi. Pada saat ini, dunia abadi Yesuan, keempat raja berbaris dalam kehampaan, dan mereka tidak bergerak. Panggil, hei, saat dia menghela nafas, kepala keempat raja dari kepala raja tiba-tiba keluar dari mata seorang pria. Keempat tenda ini adalah kesadaran elektronik dari keempat raja. Berkedip, di antara mata, keempat tenda mudah diintegrasikan ke dalam kehampaan, dan itu adalah titik cahaya abu-abu yang hanya mengacu pada ukuran perut. Itu terlihat sangat tidak mencolok dan biasa-biasa saja. Hei, pada saat berikutnya, suara dengungan dari dunia abadi memacu, dan kekuatan spiritual yang tak terlihat memacu, dan kesadaran elektronik ini seperti cahaya abu-abu diselimuti dalam sekejap. Dengan berkat kekuatan spiritual ini, kesadaran elektronik Yesuan mengaktifkan rahasia ajaib dari goncangan sempurna untuk pertama kalinya. Untuk sesaat, cahaya abu-abu yang awalnya tidak mencolok menghilang, dan bahkan semua napas sama sekali tidak dapat merasakannya. Yesuan hari ini adalah yang terkuat di bawah lingkungan surgawi. Itu adalah rahasia dari roh goncangan sempurna. Bahkan kekuatan surgawi sejati mungkin tidak dapat merasakannya. Ini saja sudah cukup untuk memastikan bahwa kesadaran elektronik yang telah menyembunyikan bentuk dan napas ini diam-diam memasuki tubuh binatang buas. Petik 2. Panggilan. Setelah semuanya selesai, kesadaran elektronik ini segera keluar dari tubuh Yesuan. Tanpa sedikit napas, dalam kehampaan, dia dengan cepat menghantam kehampaan puluhan juta mil jauhnya dari depan, pergi dengan. Namun, sekarang Hongyan Tiandao Qingyan belum memperhatikan tempat ini, tetapi Kaisar Yi telah bekerja keras. Dalam keadaan seperti itu, sulit untuk mengatakan kapan Tiandao Qingyan akan tiba-tiba datang ke sini, jadi waktu Yesuan tidak banyak, dan itu harus dimulai sesegera mungkin, tindakan. Menurut deduksi Yesuan, selama tubuh elektroniknya dapat dengan lancar memasuki tubuh Kaisar, dan berjongkok, menunggu kesempatan untuk bergerak. Kemudian, pada akhirnya, kesadaran elektronik Kaisar Yi dan Kaisar II ditelan, dan hak untuk mengendalikan tubuh binatang buas dimenangkan.
Sama sekali tidak ada masalah besar, dan peluang keberhasilannya setidaknya 80% lengkap. Faktanya, kesadaran elektroniknya sebelumnya telah menelan kesadaran elektronik puluhan juta orang mekanik dan surgawi formal, dan menelan dan memurnikannya ke dalam tubuhnya sendiri. Meskipun Kaisar Yi dan Kaisar II kuat, tetapi kesadaran elektronik Ye Xuan tidak lemah, ia telah mampu menjadi 4 di masa lalu, dan menetap di tubuh 4 raja, dan bersama-sama dengan tubuh itu, ia mencapai tahap setengah langkah sempurna yang luar biasa 9 langkah. Diperbaiki, saat ini, keempat kesadaran elektronik yang berbeda berkumpul kembali dan bergabung menjadi satu, yang secara alami lebih kuat. Kaisar dan Kaisar II telah memainkan permainan, melahap dan bersaing satu sama lain, dan durasinya tidak singkat. Ini seperti dua jiwa dari daging dan darah, dan mereka berada dalam tubuh yang sama. Anda harus tahu bahwa karena mereka masih mulai menang, mereka saling menelan dan bersaing untuk menguasai tubuh. Mereka mengatakan bahwa jiwa mereka belum disempurnakan menjadi tubuh, dan mereka belum sepenuhnya cocok satu sama lain. Jiwa dewa tidak dapat menerima dan melengkapi tubuh dengan jiwa. Ini juga terjadi pada tingkat kesadaran elektronik yang sama. Dan juga, artinya, sejak Kaisar Yi dan Kaisar II mulai bersaing satu sama lain, kesadaran elektronik mereka telah berada dalam keadaan konsumsi yang cepat, dan mereka belum diberi makan. Sebagai perbandingan, avatar elektronik Ye Xuan benar-benar ingin menunggu pekerjaan, tiba-tiba melesat keluar, jika tidak dapat menelan salah satu dari mereka, maka itu benar-benar aneh. Apakah itu Kaisar Yi atau Kaisar II, selama dia ditelan oleh yang satu, yang lain tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Meskipun tidak mungkin untuk memiliki kesempatan untuk mengambil bidikan tiba-tiba, tetapi bagaimanapun juga, ia telah menelan satu, dan ia telah mengubah dirinya sendiri. Lebih kuat, dan jika Anda menelannya lagi, itu secara alami akan lebih mudah. Setelah semua ini selesai, avatar elektronik Ye Xuan akan menyempurnakan tubuh binatang buas itu untuk pertama kalinya, sangat cocok dengan tubuh, dan melakukan penandaan elektronik. Dengan demikian, cangkang binatang buas mekanik yang kuat ini tidak akan lagi tidak perlu khawatir akan diambil. Kecuali, avatar elektronik non-Ye Xuan terdegradasi, dan merek kesadaran elektronik yang tetap berada di tubuh binatang buas mekanik ini, menghilang sepenuhnya. Petik 2. Panggilan. Setelah tubuh elektronik dipisahkan dari tubuh dan diam-diam bergegas ke depan puluhan juta mil jauhnya dari Kaisar, Dewa Ye Xuan juga menyapu bentuk tubuh dan memacu ke sisi kiri langit. Hari ini, dia masih dalam keadaan mengaktifkan darah konjak, dan memasuki perubahan ke-9 dari 9 konjak, tetapi tubuhnya hanya mampu bersaing. Karena kekuatan penuh untuk mengaktifkan kekuatan magis dari kejutan sempurna, dia tidak hanya kejam dan tidak terlihat, tetapi bahkan napasnya pun terkondensasi dengan sempurna. Itu adalah pembangkit tenaga surgawi sejati dan sulit ditemukan. Arah di sebelah kiri adalah posisi kekosongan dari 4 monster tua yang konyol dari Liga Bangsa-Bangsa. Ye Xuan menginginkan darah dari alam liar, jadi tujuan berburu secara alami adalah binatang buas yang kuat yang telah memasuki zaman kuno dan tertinggi. Keberadaan semacam ini, sekarang dalam kekosongan ini, totalnya ada 6. Selain keempat gek konyol dari aliansi 4 bangsa ini, ada 2 dari aliansi bintang. Adapun 2 orang tua yang berlumuran darah dan singa, Ye Xuan tidak tertarik. Kali ini, masih belum ada niat untuk mengurusnya. Terlalu merepotkan, hei. Tubuh elektronik yang terpisah itu bergegas ke depan langit yang jauh di langit. Dewa Ye Xuan juga menyapu bentuk tubuhnya, diam-diam memacu ke sisi kiri langit. Kali ini, dia telah mengunci 6 target pembunuhan. Menit, jangan menjadi monster konyol dari tikus angkasa, semut hitam besar, raksasa dan roh jahat, dan 2 orang tua dari aliansi bintang. 2 orang dari singa berlumuran darah dan Federasi Teran diabaikan begitu saja oleh Ye Xuan, tidak ada nilainya, tembakan malas. 6 target perburuan ini dibagi menjadi 2 set, di posisi ceruk yang berbeda, dan mereka cukup berjauhan satu sama lain, yang berjarak ratusan miliar. Ambil rekor Ye Xuan sebelumnya, dan sekarang nama yang ganas, begitu dia muncul untuk membunuh satu, monster tua konyol lainnya mungkin akan segera mati. Bagaimanapun, ke-6 orang ini semuanya adalah veteran aneh di tahap pertengahan dan akhir. Yang terkuat hanya tingkat ke-7, dan meditasi setengah langkah dari kesempurnaan agung tingkat ke-9 Ye Xuan terlalu berlebihan. Pokoknya, aku tidak bisa mengalahkannya, tentu saja aku tidak harus tinggal menunggu kematian atau merasa tidak nyaman. Teriaknya, hei, dengan tubuhnya yang menyembur,
tubuh Yesuan sekali lagi mencabut dua sosok, dan itu adalah tubuh sakral dan kabut hitam. Namun, ketika dua avatar darah dan laut telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan magis dari kejutan sempurna, bentuk tubuh tersembunyi, dan napasnya tersembunyi. Pada saat ini, tubuh bergegas keluar dari Yesuan, dan tidak ada jejak yang bocor. Setelah kabut hitam keluar dari tubuh Yesuan, dia pertama kali bergoyang dan bergegas ke depan. Sasarannya adalah 4 orang aneh konyol dari Liga Nasional One. Setelah diam-diam mendekat, dia akan menunggu kesempatan untuk bergerak. Lautan api 9 warna dikorbankan, dan 4 orang tua dari tikus angkasa, semut dewa, raksasa ganas dan roh jahat Slim terperangkap. Dan, bentuk kekerasan Dewa Yesuan dan tulang pipi tersapu, dan mereka bergegas ke paling kiri. Di sini, itu adalah area tempat 3 bintang Star Alliance berjongkok. Saat ini, meskipun temperamen dan tulang sakral hanya bentuk profil tinggi, tetapi wilayahnya tidak lemah. Pada awal 2 atau 3 terobosan, ia telah memasuki tahap 9 orde yang konyol, dan baru saja menerobos. Sekali, ia telah menjadi lebih kuat. Dalam jarak puluhan miliar mil, sesaat telah dibawa ke belakang. Pada saat ini, 3 monster tua di depan tulang pipi yang keras dan keras hanya berjarak kurang dari 1 juta mil. Ketiga lelaki tua itu telah kehilangan bentuk fisik mereka dan tidak terlihat. Namun, dengan kultivasi Yesuan sebagai kekuatan, mereka dapat menangkap sekilas udara. Singa penghisap darah berada di bintang terlantar di paling kiri, dan 2 lainnya berasal dari suku Asteris dan King Peng, 1 di kehampaan dan 1 di bintang kehidupan di sebelah kanan. Ketiga lelaki tua itu tidak berjauhan, hanya sekitar 1 juta mil jauhnya, daun. Suan dan kerangka itu berhenti di kehampaan, masing-masing terkunci pada target. Yesuan sedang menatap absurd tingkat keempat dari keluarga Asteris, dan target perburuan tulang pipi adalah absurd tingkat ketiga dari keluarga King Peng di bintang kehidupan di luar ribuan mil. Pada saat yang sama, avatar kabut hitam juga telah mencapai tempat persembunyian 4 monster surgawi aristokrat, dan juga telah berhenti di kehampaan ribuan mil jauhnya. Meskipun dia diam-diam mendekati target, tetapi Yesuan tidak segera mengambil tindakan, tetapi berjongkok, menunggu kesempatan untuk bergerak, sementara berbalik ke puluhan miliar mil jauhnya dari binatang buas itu melihat ke atas. Raungan, ledakan, oh lala, tepat pada saat ini, binatang buas di langit yang jauh juga melihat ke atas lagi, dan ketika raungan menjerit keluar, itu seperti 4 lengan yang mengerikan di langit, dan 2 membentur bagian depan kehampaan. Di depannya, lebih dari 10 bintang kehidupan tersebar di kehampaan, dan jaraknya berbeda. Pada saat ini, binatang buas dipisahkan oleh ratusan juta mil ruang angkasa, dan mereka langsung berubah menjadi bubuk. Kekuatan pukulan ini terlalu keras, dan jelas bahwa Kaisar Yi sudah agak tidak toleran. Lebih dari 10 bintang kehidupan ini, bersama dengan kekosongan alam semesta di sekitar bintang-bintang, jatuh ke dalam keruntuhan skala penuh di bawah kekerasan tinju ini, dan ada suara aneh seperti gelombang yang menderu. Mili, tidak ada kecelakaan, ada kekosongan gelap seperti lubang hitam di daerah itu. Aliran kekosongan yang tak berujung membengkak dan hancur di mana-mana. Sekali, pemboman binatang buas lebih ganas dari sebelumnya, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan semuanya gemetar, dan bahkan Yesuan memiliki sedikit lompatan di kelopak mata, dan bagian depan telah terkunci di depannya dan tulang pipi, masing-masing, dan 2 monster tua konyol dari mesin udara telah terkunci. Perhatian pikiran jelas pada saat ini dan semuanya terlempar ke tanah binatang buas yang mengamuk di kejauhan. Ini adalah waktu terbaik untuk menembak, sekarang. Berteriak, boom, petik 2, siswa perunggu. Pikiran itu melintas di otak, dan Yesuan dan tulang pipi terpisah satu sama lain. Mereka tidak ragu-ragu, dan mereka bergegas keluar dalam sekejap. Jarak kehampaan 10.000 mil hanya 1/10.000 detik. 2. Ketika orang itu mencapai target, kekuatan tubuh didorong ke ekstrim, dan pukulan itu dihantamkan keluar. Meskipun bentuk tubuh kedua orang itu hanya tinggi, tetapi kekuatan tubuh belum didiskon. Sosok kecil ini bahkan tidak terlihat. Pada saat ini, dengan efek serangan, itu tidak mungkin untuk dicegah. 2 gek konyol dari orang-orang Asteris dan King Peng tidak berharap untuk berjongkok membunuh dewa di belakang mereka. Pada saat ini, perhatian mereka semua telah dilemparkan di depan mereka, menyadari bahwa situasinya tidak tepat untuk kembali menangkis, jelas sudah terlambat.
Ledakan. Hei, itu terjadi terlalu cepat, tepat pada saat ini, pukulan-pukulan yang keras dan tulang pipi semuanya ditembakkan pada saat yang sama, semuanya dibombardir. Dengan tak tertandingi pada tubuh besar target mereka masing-masing. Tidak ada ketegangan, pukulan, dan segera ada ledakan keras. Kedua orang aneh konyol dari keluarga asteris dan King Peng ini sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi, hanya mundur sedikit, dan bahkan sempat berteriak keras. Kekuatan jari-jari itu telah mengalir ke tubuh mereka. Di antara kedua mata, seluruh tubuh kedua raksasa panda yang konyol dan konyol itu telah meledak dalam sekejap, berubah menjadi darah merah dari kedua tenda itu. Menutupi kekosongan. Pada saat ini, Yesuan dan tulang pipi tidak perlu lagi menyembunyikan bentuk tubuh mereka. Momen tembakan telah terungkap, dan sosok itu ditampilkan dengan cara yang murah hati. Kemudian, ketika suara siulan berdering, melambai dengan keras di tempat pertama. Tak terlihat, naluri tak terlihat yang besar berteriak, menyapu kabut berdarah dari kedua monster tua yang konyol itu, dan di dalam tubuh, dikirim ke pusat ruang Dingnai. Di dasar gunung berapi, mulai di sini, kondensat darah. Lurus. Pada saat ini, singa berlumuran darah yang berjongkok di bintang yang ditinggalkan di sisi kiri berbalik untuk melihat ke bawah tanpa sadar. Setelah melihat dedaunan dan tulang pipi, mereka tiba-tiba membuka mulut dan benar-benar terpana kurang dari setengah bunga. Yesuan melakukan double kill, dan dua lagi di tangan esensi berdarah. Pertama, sebelum itu, dia memiliki 15 noda darah liar di tangannya. Dua lagi ditambahkan di tangan, dan jumlah darah berdarah di tangannya mencapai 17. Pada saat ini, tepat pada saat yang sama ketika dia dan kerangka tulang pipi muncul, singa berlumuran darah yang berjongkok di bintang yang ditinggalkan di sisi kiri berbalik tanpa sadar. Tiba-tiba, saya melihat Yesuan dan tulang pipi, dan singa berlumuran darah tiba-tiba membuka mulut mereka dan benar-benar terpana. Kemudian mereka menjadi pucat dan marah, dan mereka bahkan tidak memikirkannya. Sama seperti refleksi bersyarat, lehernya menyusut dan segera berbalik dan melarikan diri. Petik 2. Oh lala, raungan, raungan. Petik 2. Hei. Pada saat yang sama, di arah lain dari puluhan miliar mil jauhnya, ada juga beberapa desas-desus dan teriakan yang mengejutkan, disertai dengan teriakan seperti gelombang ombak. Pada saat yang sama ketika avatar yang kejam dan sakral itu bergandengan tangan, kabut hitam juga bergoyang di tengah dingin, dan tangan kanan tiba-tiba bergoyang. Dengan tembakannya, silau 9 warna seperti burung phoenix melesat pergi, kecepatannya sangat mengerikan, hanya sekitar 1 juta mil atau lebih jaraknya dapat diabaikan, langsung keempat dari Liga Klan Wan area pusat sosok bodoh kepala. Dan, terlebih lagi, silau glamor ini juga menyambut badai, dan bunga jangka pendek dan rendah tidak mencapai, dan itu membentuk hamparan api 9 warna yang luas di kehampaan. Seluruh bagian api itu sangat mempesona, dan di bawah gelombang yang mengamuk, hiruk-pikuk akan lengah, dan tikus angkasa, semut neraka, raksasa, dan roh jahat silem, yang belum sempat bereaksi, diselimuti oleh mereka. Hei, setelah berhasil menghancurkan keempat gek konyol itu, kabut hitam menjerit di langit, dan langsung menabrak api 9 warna yang agung. Momen ini adalah cerita yang panjang, tetapi itu terjadi dalam sekejap mata. Dari avatar yang kejam dan sakral pada saat yang sama, satu tembakan di bawah pembunuhan ganda, sampai sekarang kabut hitam dengan sukarela melambaikan sakral yang sakral, berubah menjadi lautan api yang agung, 4 permata konyol dari Liga Nasional Wan, dan pada saat pertama, saya bergegas ke dalam api. Sebelum dan sesudah, seluruh proses itu tidak cukup. Bahkan dalam kehampaan di kejauhan puluhan miliar mil jauhnya dari depan, binatang buas dari jeritan. Antara tubuh yang kejam dan sakral, suara mulut yang mengerikan, masih belum jatuh. Pada saat ini, 2 orang bangsawan yang berjongkok di arah lain, juga secara tidak sadar berbalik dan melihat ke atas, ketika setelah kekerasan dan tulang pipi dipisahkan, dan lautan api 9 warna yang familiar jatuh ke garis pandang, kedua lelaki tua itu marah dan wajah mereka berubah secara dramatis. Tanpa ragu-ragu, mereka berbelok ke kanan dan melarikan diri ke kanan. Tidak perlu dikatakan, ketiga lelaki tua ini telah mengalami keberadaan perang bintang Tianji sebelumnya. Bagi Yesuan, hampir semuanya telah membentuk refleksi langsung dengan jika Anda berubah menjadi 2 orang King Peng yang berdarah-darah yang baru saja terbunuh, atau 4 monster konyol yang baru saja terperangkap di lautan api 9 warna,
saya khawatir itu lebih cepat, tidak mungkin memiliki penyakit yang begitu cepat. Sangat disayangkan bahwa apakah itu singa perang yang berlumuran darah atau tidak, kedua kelompok etnis ini konyol dan aneh. Meskipun mereka sangat waspada dan responnya sangat cepat, langkah seperti itu jelas sedikit memuaskan diri sendiri. Untuk membunuh dua gek konyol dari genre asteris dan Kingpeng, kalajengking yang kejam dan sakral tidak ragu-ragu, dan pertama kali mereka menggoyangkan bahu mereka, seluruh tubuh menjadi ajaib menembak dan bergegas ke lautan luas puluhan miliar mil jauhnya dari sisi kanan langit, dan singa yang terluka darah, dan kesalahan konyol kedua orang itu, sampai mereka berbalik dan melarikan diri dari puluhan miliar mil, merasa bahwa tidak ada gerakan di belakang mereka, ini dengan berani melihat ke belakang. Hanya satu pandangan, mereka membiarkan mereka jongkok di tempat, dan bentuk tubuh yang melarikan diri dengan cepat di sisi positif tiba-tiba berhenti di kehampaan, dan kemudian wajah itu muncul warna yang samar. Tidak mengejarnya, ini terjadi dalam pertempuran pertama di Tianji Starfield. Bersama dengan para penyintas konyol lainnya yang selamat di hari-hari terakhir, mereka semua dibunuh oleh Ye Xuan, penguasa setan. Mereka hanya bertiga, tetapi Ye Xuan tampaknya tidak tertarik sama sekali. Mereka malas untuk mengurus mereka. Setelah membunuh monster tua konyol lainnya, mereka menepuk pantat dan langsung pergi, bahkan jika mereka bahkan tidak melihat mereka. Pada saat itu, mereka tidak banyak berpikir, dan mereka masih diam-diam senang bahwa mereka telah memukul anjing itu. Kalau tidak, tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup pada saat itu, dan mereka pasti telah jatuh ke langit dan... Sekarang, di bidang bintang ini yang tidak terlalu jauh dari Federasi Teran, mereka telah menghadapi situasi yang sama, sihir. Setelah penguasa kuil, Ye Xuan, membunuh leluhur dewa dan Kingpeng, ia langsung bergegas ke empat gek konyol dari aliansi empat bangsa. Mereka jelas dipisahkan dari konjak dan tulang kering. Lebih baru, tetapi sekali lagi diabaikan. Ini hanya, apakah lelaki tua itu tiba-tiba merasa dipermalukan? Dalam kehampaan, kedua lelaki tua dari Federasi Teran itu terdiam sejenak, lalu berbisik dan bertukar pandang. Dalam sekejap, hati mereka hampir terasa senang, dan mereka berdua menoleh ke arah singa berlumuran darah untuk melarikan diri. Kebetulan singa itu menatap mereka dengan tatapan kosong. 3. Mata lelaki tua itu bertemu dalam kehampaan, dan pada saat yang sama, semuanya berwarna merah. Pada saat ini, mereka semua merasa tidak enak, dan perasaan yang sama tercurah di hati mereka. Malu dan marah. Petik 2. Raungan. Hei, pada saat yang sama, puluhan miliar mil jauhnya dari sisi kanan depan, temperamen yang keras dan tulang kering tubuh, dan masing-masing dari mereka menjerit kesombongan dan jeritan yang mengerikan, diikuti oleh kilatan, dan seketika aku bergegas ke api laut yang luas, semut dewa, raksasa dan roh-roh jahat silam, dan menghilang. Seluruh lautan api 9 warna sangat luas, itu adalah bola besar dengan diameter beberapa miliar. Tentu saja, bagian dalam bola itu berlubang, dari tikus luar angkasa, semut dewa, raksasa yang ganas dan roh jahat silam. Kesalahan konyol itu sekarang terperangkap di dalam api. Petik 2. Raungan. Hei, saat ketika tulang pipi yang keras dan keras bergegas ke dalam api, kesombongan yang memekakkan telinga terdengar seketika, dan keempat lelaki tua dari Liga Bangsa-Bangsa tidak pernah berurusan dengan Ye Xuan. Meskipun selama periode setelah bangun, saya mendengar beberapa informasi dari lusinan empat kelompok etnis dalam aliansi Klan Wan, tetapi saya tidak tahu bahwa tangan Ye Xuan mengendalikan api 9 warna yang begitu agung. Seperti tidak begitu dingin untuk melihat bahwa keberadaan dunia nyata semacam ini telah dihalangi oleh api langit dan bumi, dan pada saat itu tertangkap, itu benar-benar jatuh ke dalam kepanikan dan ketakutan bagian dalam bola api raksasa yang dibentuk oleh lautan api 9 warna. Raungan. Hei, saat ketika tulang pipi yang keras dan keras itu menyerbu ke dalam api, kesombongan yang memekakkan telinga langsung terdengar, dan para gek konyol dari tikus angkasa, semut hitam besar, si buas raksasa dan roh-roh jahat dari keluarga Slim seperti panas. Semut-semut di panci biasanya hancur berkeping-keping, dan semua wajah adalah kepanikan dan kepanikan yang sama. Keempat lelaki tua itu awalnya memiliki ukuran besar puluhan ribu mil, tetapi sekarang mereka terperangkap di dalam bola api 9 warna. Demi fleksibilitas, mereka semua telah diperkecil ukurannya, hanya sekitar 100 kaki. Bagi Yu Xiu adalah kekuatannya, keempat lelaki tua itu tidak terlalu kuat,
2 kehancuran awal, 2 absurd tahap tengah, bahkan absurd akhir dari situasi tingkat ketujuh. Pada saat ini, di 3 arah yang berbeda di dalam dinding api bola api di langit, mata dingin menatap 3 avatar lautan darah mereka, tetapi semuanya adalah eksistensi surgawi setengah langkah yang sangat sempurna dan absurd. Meskipun tubuhnya tidak besar, hanya Zhang Su, napas tubuh yang diperbaiki sangat mengerikan, dari 3 arah yang berbeda, menyelimuti seluruh bagian dalam bola api, secara tak terlihat terkondensasi menjadi tekanan yang kuat, biarkan keempat aneh yang menggelikan ini, bentuk tubuh sedikit bergetar. Yaitu, sebelum mereka tertidur, mereka tidak pernah benar-benar menyentuh api 9 warna Senong, tetapi mereka tidak menyentuhnya, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka belum pernah mendengarnya. Sejak awal di era yang jauh, ada api 9 warna Senong. Itu disebut api atas yang paling sombong antara surga dan bumi. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga surgawi sejati, akan ada beberapa tabu untuk api tingkat atas semacam ini. Jika tidak perlu, itu tidak akan terkontaminasi. Api tingkat atas semacam ini bisa terlalu kuat, asalkan terkontaminasi dengan sedikit tulang, kecuali tembakannya cepat, tubuh akan terkontaminasi dalam sekejap, jika tidak, ia akan terbakar sendiri dalam waktu singkat, berubah menjadi abu terbang, dan musnah, dan pada saat ini, mereka berempat terjebak dalam bola api raksasa dari api 9 warna Senong ini. Di bawah rasa takut, mereka tidak berpikir untuk membuat binatang yang terperangkap, tetapi mereka pikir itu satu hal, berani melakukannya. Tetapi itu masalah lain. Dalam situasi yang dihadapi saat ini, jika mereka ingin menyingkir, mereka hanya bisa menggigit gigi dan bergegas langsung ke dinding api bola api raksasa ini. Dalam hal itu, hasilnya bukanlah bahwa beberapa bagian tubuh terkontaminasi dengan api 9 warna Senong, tetapi seluruh tubuh akan ditutupi oleh api surga dan bumi teratas ini, maka itu pasti akan menjadi akhir dari kematian, bahkan tidak banyak perjuangan waktu. Jalan ini sama sekali tidak bisa dilakukan, dan sebagai tambahan, untuk menyelesaikan krisis yang ada cara lain yaitu dengan mengorbankan bagian dari lautan api ini dan mengubahnya menjadi aula sihir yang menjebak mereka. 3 lautan dewa besar milik Lord, hancur total. Tapi ini jelas lebih mustahil lagi. Ketiga darah Lord of the Devil semuanya adalah setengah langkah dari kesempurnaan agung 9 langkah yang konyol, dan bahkan di antara mereka, bahkan tanah 7 tingkat akhir tidak ada yang dihormati. Dalam hal ini, jangan katakan bahwa 3 lautan dewa dipisahkan, bahkan jika hanya ada satu, mereka tidak dapat goyang otak. Pikiran-pikiran ini terlintas di tengah, dan keempat gek konyol dari tikus luar angkasa, semut dewa, orang buas raksasa dan roh-roh jahat dari keluarga Slim merasa bahwa seluruh otak mereka akan meledak, kehidupan dan kematian yang kuat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Perasaan krisis telah lama menyelimuti seluruh pikiran dan keputusasaan mereka. Mereka tidak berpikir untuk memohon belas kasihan, karena dari informasi intelijen yang mereka pahami sebelumnya, Yesuan, penguasa kuil setan, sama sekali tidak memakan set ini, dan memohon belas kasihan padanya, dan tidak ada gunanya sama sekali. Keduanya, namun, tidak perlu melakukan upaya yang tidak perlu seperti itu, dan biarkan dirimu malu karenanya. Raungan, petik 2, raungan, petik 2. Oh, di bawah keputusasaan di dasar, keempat gek tua itu tercengang, dan rambut mereka sangat marah dan berteriak. Kemudian, 2 lelaki tua dari tikus luar angkasa dan keluarga semut dewa tampaknya tiba-tiba membuat semacam keputusan. Mereka saling bertukar pandang, suara mereka merah, dan suara para dewa di mulut mereka juga keluar. Itu hanya kematian, lebih baik mati dengan susah payah. 2. Kalian sudah siap, menunggu kesempatan untuk pergi. Lelaki tua dan semut tua itu pada saat yang sama meledakkan diri mereka sendiri. Energi kekerasan yang keras, mungkin membiarkan lautan api 9 warna ini memisahkan celah sebentar. Harus saya katakan bahwa pilihan kedua lelaki tua ini memang yang paling masuk akal, dan pikiran mereka juga sangat membuahkan hasil. Mereka tahu bahwa tidak banyak waktu, tetapi mereka lebih suka mengorbankan diri mereka sendiri dan berjuang untuk kemungkinan bertahan hidup dari 2 sahabat lainnya. Pada saat ini, bahkan Yesuan tidak bisa tidak mengagumi mereka, karena kedua lelaki tua ini jelas tidak berbicara tentang bermain. Pada saat yang sama, suara para dewa itu keras, dan udara yang telah tersebar di tubuh mereka menjadi keras. Itu pasti ritme penghancuran diri. Sayangnya, meskipun itu adalah monster tua yang konyol, perlu dilakukan peledakan diri yang menyeluruh pada tingkat tubuh dan jiwa.
Meskipun cepat, itu akan memakan waktu. Dan sekarang jaraknya begitu dekat, jelas mustahil bagi Yesuan untuk memberi mereka waktu ini dan membiarkan rencana mereka berhasil. Petik 2. Oh, pada saat ini, 3 lautan darah yang awalnya berdiri di arah yang berbeda dari bola api 9 warna bergerak pada saat yang sama. 1/10 saat, mereka telah tiba di tikus angkasa dan semut hitam besar yang baru saja berkumpul di depan sisi dinding api. Keluarga itu konyol, tidak ada, setengah ragu-ragu, pertama kali memprovokasi kekuatan tubuh, sementara 2 orang tua yang terperangkap di tengah-tengah ketiga orang itu meninju keluar. Boom! Oh, pemotongan terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap mata, 3 lautan darah besar dan 1 tembakan pada saat yang sama, semuanya telah meledak di tubuh 2 orang tua. Tidak ada ketegangan, dan suara gemuruh yang mengguncang bumi datang. Dalam sekejap, kedua kepala ini berasal dari keanehan konyol keluarga tikus angkasa dan semut hitam besar. Mereka tidak dapat membuat reaksi apapun. Mereka hanya membuka mulut mereka sedikit dan bahkan membuat kejutan. Tidak ada peluang bagi Xiao Xiao. Kemudian, setelah kekuatan yang mengerikan, mereka menyerbu ke dalam tubuh mereka. Setelah beberapa saat entah dari mana, mereka sudah mengamuk di dalam tubuh mereka, dan seluruh tubuh meledak. Untuk menyebarkan kabut darah merah yang dengan cepat menyebarkan kedua kanopi, itu menutupi sudut langit. Panggil, pada suatu saat, melambai dengan keras di tempat pertama. Saat suara siulan berdering, tak terlihat, kekuatan agung melesat pergi, dan kabut berdarah dari 2 monster tua yang konyol itu meledak. Menerima, ke dalam tubuh, dikirim ke dasar gunung berapi di tengah gunung berapi di dalam ruang, dalam hal ini untuk memulai pemurnian darah. Ini, semuanya panjang, dan itu baru saja terjadi. Kekuatan kedua lelaki tua itu belum menjadi gila secara ekstrim, dan telah ditangguhkan dan dihancurkan secara paksa di tengah. 2. Pada masa-masa awal pemerintahan masa lalu, para pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat surga di dunia tingkat ke-9 ini tidak memiliki kesempatan untuk meledakkan diri mereka sendiri ketika mereka tidak memiliki cara untuk melarikan diri dan bertarung dalam jarak dekat. Tidak mau jatuh, para dewa pun pergi. Boom! Hei! Suara gemuruh yang meroket datang dari sekejap, dan kedua kepala itu berasal dari keanehan konyol tikus angkasa dan keluarga semut berdarah. Mereka tidak bisa menanggapinya. Seluruh tubuh meledak dan berubah menjadi penyebaran cepat. Kabut darah merah, menutupi sudut kehampaan. Kemudian, itu berkibar dengan keras, dan langsung ke dalam tubuh, setengah dari darah dan kabut tidak bertahan. 2. Monster tua yang konyol di masa-masa awal pemerintahan, bahkan peluang penghancuran diri tidak ada, dan mereka tidak mau hancur dalam sekejap mata. Pemandangan itu terlalu mencengangkan, dan 2 orang tua lainnya takut gemetar di tempat. Wajah mereka marah, tubuh mereka hampir berada di kehampaan, dan mereka terbalik. Petik 2. Bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kalian juga siap untuk meledakkan diri sendiri? Jika demikian, silakan cepat, tepat di aula utama provinsi. Pada titik ini, 3 lautan berdarah telah menoleh bersama, dan mereka telah melihatnya. Daging dan darah dari daging dan darah itu berkedip-kedip di tengah hawa dingin, dan kata-kata ringan diucapkan. Suaranya lembut, tidak sakit, dan raut wajahnya tenang dan kalem, seolah-olah hanya membicarakan hal kecil yang sepele. Embus, embus. Kedua lelaki tua ini hampir tidak berada di tempat untuk memacu darah tua itu. Apa gunanya meledakkan diri sekarang? Siapa yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan dirinya sendiri? Ini adalah pikiran yang secara tidak sadar terlintas di hati mereka, tetapi pikiran ini baru saja terlintas, dan mereka menggelengkan kepala dan tersenyum pada saat yang sama, karena, bahkan jika mereka tidak meledakkan diri mereka sendiri, apa yang dapat mereka lakukan? Hasil akhirnya tetap sama. Hari ini, tidak peduli apa, itu bukan lagi bencana. Petik 2. Raungan. Petik 2. Oh, hei, menyadari hal ini, kedua lelaki tua itu bertukar kepala dan bertukar mata. Semangat kalajengking yang kokoh dan kokoh menjadi sangat suram dalam sekejap. Mereka tampaknya telah putus asa dan putus asa untuk menyerah pada perjuangan mereka. 1. Setelah saling menatap, mereka jelas mencapai konsensus, dan mereka memicu raungan dan teriakan yang mengerikan, menunjukkan kesedihan dan keengganan yang tak berujung. Kemudian terjadi 2 ledakan yang mengejutkan. Di bawah keputusasaan yang luar biasa, mereka memilih untuk meledakkan diri mereka sendiri. Daging besar di antara kedipan mata berubah menjadi 2 kabut berdarah.
Petik 2. Ini hanya, panggil, ini, hasilnya bahkan mengejutkan Ye Xuan, mikro. Setelah itu, desahan dan desahan yang keras, dan kemudian mudah untuk melambai pada saat pertama. Saat suara siulan terdengar, tak terlihat, kekuatan agung melesat pergi, kedua monster kejam ini sangat besar dan meledak, kabut berdarah di pembukaan tersapu. Setelah pendapatan berada di dalam tubuh, itu akan dikirim langsung ke dasar gunung berapi di area pusat ruang Dingnai, dan esensi darah akan terkondensasi. Pada titik ini, 4 gek konyol dari tikus ruang angkasa Liga Wanzu, semut dewa, raksasa ganas dan roh jahat Slime semuanya hancur, dan mereka tidak dapat menghabiskan waktu, dan dengan jatuhnya keempat orang tua ini, jumlah darah dewa di tangan Ye Xuan telah meroket lagi. Pertama, hanya 17 sebelumnya, tetapi sekarang telah mencapai 21, 2. 11 noda darah, kedengarannya tidak sulit, tetapi itu mewakili kehidupan 21 gek konyol. Tanpa disadari, orang bijak kuno yang jatuh di tangan Ye Xuan telah mencapai jadi jumlahnya. Jika masalah ini tersebar, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan bertabur bintang yang akan menakuti jiwa-jiwa yang mati. Oh lala, panggilan. Setelah menenangkan suasana hati yang bersemangat, sekilas kesuraman yang dahsyat, di antara gerakan-gerakan itu, avatar kabut hitam dan tulang kering langsung berubah menjadi gudang darah dan hujan, dan langsung mengembun menjadi satu titik, lasing kedipan mata tidak memasuki alisnya dan menghilang, versus. Pada saat yang sama, bola api 9 warna ini yang menyelimuti hampir 10 miliar kekosongan bahari juga menyebar dalam sekejap, berubah menjadi lautan darah yang luas, dan kemudian mengembun menjadi satu titik dalam sekejap, juga menyerbu Ye Xuan. Di alisnya, itu melesat pergi. Pada titik ini, hanya ada satu gaya bela diri Ye Xuan di kehampaan, dan 4 gek konyol dari aliansi semua bangsa telah sepenuhnya dibunuh dalam waktu kurang dari 10 tahun. Bahkan kabut berdarah terbentuk setelah daging meledak, para dewa menghilang, dan setengah dari rambut tidak tertinggal. Di kehampaan yang jauh, dua arah yang berbeda, puluhan miliar mil jauhnya, singa berlumuran darah dan dua ras manusia dari Federasi Teran melihat pemandangan ini. Fajar tiba-tiba mengembun, sosok itu secara tidak sadar sedikit gemetar. Pada saat ini, ketakutan yang tak berujung menyelimuti hati mereka, karena dalam pekerjaan yang begitu mempesona, tangan Ye Xuan, penguasa kuil, benar-benar membunuh 6 dewa kuno. Namun, para dewa kuno itu adalah yang tertinggi, tetapi ketika mereka mencapai tangannya, mereka menjadi melon. Ketika mereka mengambil gambar, mereka dapat dengan mudah membunuh beberapa orang, dan cara kekejaman itu sungguh mengerikan. Dengan ketakutan yang tak berujung ini menyelimuti pikiran, seluruh hati ketiga lelaki tua itu segera menyebutkan mata orang buta itu. Kekuatan dalam tubuh secara diam-diam dan menyeluruh mendesak, dan dia waspada. Jika ada yang salah, dia akan segera berbalik dan melarikan diri. Pertama, bekas kekerasan dan tulang pipi tidak benar-benar menembak mereka, tetapi itu karena puluhan miliar mil ke arah lain, dan 4 permata konyol dari aliansi semua bangsa sedang menunggu mereka untuk dipecahkan. Alasannya, kabut hitam hanyalah nyala api 9 warna yang berubah menjadi bola api besar, dan keempat monster tua konyol itu terperangkap. Bahkan kabut hitam juga merupakan puncak dari kesempurnaan agung tingkat ke-9, yaitu setengah langkah surga, tetapi dengan kekuatannya sendiri, jelas mustahil untuk dengan cepat membunuh keempat monster tua konyol yang telah terperangkap. Untuk menghindari menyeret terlalu lama, avatar kekerasan dan sakral bergegas ke pertama kalinya, dan memecahkan 4 kesalahan konyol Liga Wanzu sesegera mungkin. Awalnya itu bisa dimengerti dan pilihan yang paling tepat. Tetapi sekarang situasinya berbeda, hanya 10 kekurangan, keempat monster tua konyol Liga Wanzu semuanya telah dibombardir, dan aula utama kuil, Ye Xuan, dengan demikian menganggur, kecuali seluruh bagian kehampaan. Kecuali semut-semut yang menganggur dan binatang buas yang kuat, hanya ada 3 dari mereka yang tersisa. Semut-semut yang menganggur dalam kekuatan kecil dan menengah secara alami tidak mungkin tertarik pada Ye Xuan, penguasa kuil. Binatang buas itu sekarang adalah lingkungan surgawi, lebih kuat dari binatang buas surgawi asli, atmosfernya sudah kokoh, dan wilayahnya kokoh. Dia sama sekali bukan lawan. Oleh karena itu, target yang paling cocok untuk memulai, tentu saja mereka bertiga, bagaimanapun, menganggur juga menganggur. Merindukanmu. Pada titik ini, ketiga lelaki tua itu melompat dalam hati mereka, dan di bawah kilatan tamparan di wajah, mereka semua mengalihkan pandangan dari kejauhan, artinya. Terlebih lagi,
Temperamen itu sama sekali tidak tertarik pada mereka. Aku bahkan tidak melihatnya di sini. Setelah melambaikan lautan api 9 warna yang membentuk bola api, sekilas pandangan itu berkedip. Binatang buas di kejauhan bergegas mendekat. Dalam satu adegan ini, ketiga lelaki tua itu tiba-tiba ketakutan, dan wajah mereka berubah liar. Ketika mereka menghela nafas dingin, mereka secara tidak sadar berteriak, "Ya Tuhan, apa yang ingin dilakukan orang ini? Sebenarnya bergegas ke Kaisar, apakah kamu ingin mati? Sebenarnya, aku masih ingin memburu binatang buas yang kuat ini yang telah menstabilkan langit dan bumi yang sebenarnya."